Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, bertemu kembali dengan Pak Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu soal penilaian akhir semester mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 6. Baik anak-anak, sebelum pembahasan soal kita mulai, mari kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, silakan simak pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Perhatikan potongan ayat di bawah ini. Wala ana bikum ma atakum. Lanjutan ayat dari surat Al-Kafirun di atas adalah yaitu wala antum abidu nama a'bud. Jawabannya adalah B. Soal nomor 2, surat Al-Kafirun disebut juga Al-Muqas Isyah atau penyembuh karena kandungannya menyembuhkan dan menghilangkan titik-titik yaitu kesyirikan. Jawabannya adalah D. Soal nomor 3, ada beberapa pemimpin Quraisy yang bertemu dan meminta Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwahnya. Salah satunya adalah yaitu Umayyah bin Khalaf. Jawabannya adalah C. Soal nomor 4, Allah adalah tempat meminta dan hanya kepadanya kita menyembah serta memohon pertolongan. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yaitu surat surat apa nana, yaitu surat Al-Fatihah ayat ke-5 yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Soal nomor 5, segala sesuatu yang didahulukan oleh Allah SWT bukan berarti lebih baik daripada yang diakhirkan. Pernyataan tersebut merupakan pencerminan dari Asmaul Husna di sini yaitu didahulukan berarti al-muqaddim. Jawabannya adalah A. Soal nomor 6. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan perilaku meneladani Asmaul Husna Allah Al-Baqi adalah Al-Baqi itu artinya adalah maha kekal. Berarti perilaku kita yang mana kira-kira? Yaitu banyak berzikir dan beristighfar kepada Allah. Soal nomor 7, seorang muslim harus percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat pasti akan datang. Karena hari kiamat termasuk rukun iman kepada hari kiamat berarti rukun iman ke-5. Jawabannya adalah D. Perhatikan tabel di bawah ini ya. Soal 8. 1. Munculnya berbagai fitnah. 2. Munculnya asap di timur dan barat. 3. Munculnya nabi palsu. 4. Munculnya binatang melata di bumi. Pernyataan yang menunjukkan tanda kiamat besar ditunjukkan tabel nomor titik. Dan yang mana kira-kira tanda kiamat besar? Yaitu 2 dan 4. Munculnya asap di timur dan barat. Munculnya binatang melata di bumi. Jawabannya adalah D. Soal nomor 9, pada hari penghitungan amal manusia sudah tidak bisa berdusta atas amal yang pernah dilakukan karena mulutnya akan terkunci. Yang berbicara adalah titik. Yang berbicara apa? Yaitu tangannya. Jawabannya adalah A. Soal nomor 10, zakat bertujuan untuk membersihkan jiwa dan harta orang yang berzakat dan mulai diwajibkan bagi umat Islam pada tahun ke-3 Hijriah. Perintah berzakat itu pada tahun berapa Hijriah? Yaitu ke-2. Jawabannya adalah B. Soal nomor 11, perhatikan tabel di bawah ini. 1. Harta milik sendiri. 2. Adanya mustahik. 3. Harta yang baik dan halal. 4. Adanya mustahik. Yang termasuk rukun zakat ditunjukkan tabel nomor titik. Rukun zakat itu berarti pertama adanya orang yang mengeluarkan zakat atau mustahik. Yang kedua adalah adanya mustahik atau penerima. Jadi jawabannya 2 dan 4 yaitu D. Soal nomor 12, salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang yang memiliki banyak utang tetapi bukan untuk foya-foya yang disebut titik. Ayo sebut apa namanya? Yaitu gharim. Jawabannya adalah A. Soal nomor 13, kadar zakat untuk hasil pertanian dan perkebunan yang pengairannya perpaduan
antara irigasi dan pada hujan adalah titik-titik. Ayo kita ingat ya. Kalau airnya beli berarti 5%, kalau airnya tidak beli berarti 10%. Berarti ini perpaduan antara irigasi dan pada hujan, yaitu antara beli dan tidak beli. Berarti zakatnya itu berapa persen? 7,5%. Jawabannya adalah C. Soal nomor 14, tidak semua harta wajib dizakati, hanya harta tertentu saja. Di antaranya adalah an'am. Adapun yang dimaksud dengan an'am adalah titik-titik, yaitu binatang ternak ya. Soal nomor 15, Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah di kota Mekah, wilayah Jazirah Arab, yang saat itu berada pada masa jahiliyah. Arti kata jahiliyah itu kebodohan. Jawabannya adalah D. Soal nomor 16, Muhammad kecil selain diasuh oleh ibunya, beliau juga sempat diasuh oleh beberapa orang. Salah satunya adalah titik-titik. Siapa yang mengasuh Nabi Muhammad selain ibunya? Yaitu Suwaibah. Jawabannya adalah B. Soal nomor 17, barang dagangan yang dibawa Muhammad selalu habis terjual karena beliau sangat amanah. Arti kata amanah adalah titik-titik, yaitu dapat dipercaya. Jawabannya itu A. Soal nomor 18, bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok penyayang terhadap keluarganya, yaitu beliau menggendong putrinya saat melakukan tawaf. Arti kata tawaf adalah titik-titik, yaitu mengelilingi Ka'bah. Jawabannya adalah D. Soal nomor 19, salah satu keberhasilan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan yaitu menyalin ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang berjumlah titik-titik eksemplar. Berapa anak-anak? Yaitu 4. Jawabannya adalah B. Soal nomor 20, Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok khalifah yang tegas. Maka dari itu beliau mendapat gelar Al-Faruq yang artinya yaitu pembeda yang hak dan batil. Baik anak-anak, selanjutnya kita lanjutkan yaitu Romawi 2. Soal nomor 21 ya. Kita perhatikan dulu supaya terlihat. Ada. Soal nomor 21. Surat Al-Kafirun diturunkan sebagai jawaban tegas atas ajakan dan tipu daya pemimpin Quraisy agar Rasulullah meninggalkan yaitu dakwahnya. Soal nomor 22, perhatikan arti dari surah Al-Kafirun di bawah ini. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kalimat di atas merupakan bunyi arti surat Al-Kafirun ayat ke-titik. Jadi la a'budu ma ta'budun. Berarti ayat keberapa? Yaitu ke-2. Soal nomor 23. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Salah satunya adalah Al-Muqtadir, yang artinya Allah maha titik-titik, maha apa? Yaitu maha kuasa. Soal nomor 24. Saat kita berdoa dengan mengucapkan Asmaul Husna, hendaknya diucapkan dengan titik-titik serta merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gimana dengan khusyuk ya. Soal nomor 25. Pada hari kiamat, manusia akan dikumpulkan di suatu tempat yang luas dan tidak ada yang dapat menolongnya selain titik-titik ketika di dunia. Kira-kira apa? Yaitu amal baik atau amal soleh. Soal nomor 26. Setelah alam semesta dan isinya hancur, maka tahap selanjutnya manusia akan dibangkitkan dari alam barzah atau alam yaitu kubur. Soal nomor 27. Zakat hukumnya fardhu ain bagi orang yang punya harta yang cukup. Arti zakat secara bahasa yaitu bersih, suci, tumbuh, dan titik-titik apa? Yaitu berkembang. Soal nomor 28. Zakat yang wajib dikeluarkan atas harta yang dimiliki seseorang dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam disebut titik-titik, disebut zakat titik-titik. Di sini kan harta, berarti zakat apa? Yaitu mal.
Soal nomor 29. Jenis harta yang wajib disakati ada bermacam-macam. Salah satunya adalah tijarah, yang artinya harta panana, itu perniagaan. Ya. Soal nomor 30. Syarat membayar zakat diantaranya harta mencapai nisab dan dimiliki lebih dari 1 tahun. Adapun nisab zakat untuk kambing adalah 3 ekor. Kambing berapa ekor? Yaitu 40 ekor. Nomor 31, hikmah yang kita peroleh apabila kita membayar zakat salah satunya dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang rukun dan rukun dan apa yaitu damai. Soal nomor 32. Zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan berupa makanan pokok dan dibayarkan sebanyak 1 sak atau kilo. Berapa kilo? Yaitu 2,5 kilo. Soal nomor 33. Muhammad diasuh oleh ibunya dan dibantu Ummu Aiman hanya sekitar 2 tahun karena ibunya meninggal saat Muhammad berumur 7 tahun. Berumur berapa tahun? Yaitu 6 tahun. Soal nomor 34. Allah SWT meminta manusia untuk menjaga alam dan melarang merusaknya karena manusia sebagai khalifah atau titik-titik di muka bumi. Khalifah itu apa anak-anak? Yaitu pemimpin. Ya. Soal nomor 35. Berdasarkan surat Al-Anbiya ayat 107, Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat dan penebar apa? Kasih sayang. Soal nomor 36. Khalifah Abu Bakar adalah Khulafaur Rasyidin yang pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau memimpin umat Islam selama 7 tahun. Abu Bakar itu menjadi khalifah selama berapa tahun anak-anak? Yaitu 2 tahun. Soal nomor 37. Umar bin Khattab dikenal sebagai pegulat yang kuat di pasar Utas. Karena keperkasaannya ia sering disebut dengan singa titik-titik, yaitu singa padang pasir atau yaitu singa gurun pasir. Soal nomor 38. Keberhasilan Khalifah Utsman bin Affan saat memimpin umat Islam salah satunya adalah merenovasi masjid di Madinah. Itu namanya masjid apa? Yaitu Nabawi. Soal nomor 39. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Ali bin Abi Thalib memajukan ilmu bahasa dan mengembangkan bidang pembangunan terutama di kota titik-titik. Di kota apa namanya? Yaitu Kufah, sekarang itu namanya Irak ya. Soal nomor 40. Khalifah yang diberi kelebihan dalam ilmu nasab, yaitu ilmu yang mempelajari tentang silsilah keturunan adalah khalifah siapa? Itu Abu Bakar. Soal nomor 41. Surat Al-Kafirun memuat penjelasan bahwa agama Islam menjunjung tinggi sikap toleransi. Jelaskan cara kita bertoleransi terhadap umat agama lain. Yaitu bagaimana? Dengan cara tidak mengganggu ibadah orang lain yang berbeda agama. Soal nomor 42. Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Salah satunya adalah Al-Baqi. Sebutkan 3 tanda bukti seseorang beriman kepada Allah SWT bersifat Al-Baqi. Yang pertama apa Nana? Yaitu rajin beribadah. Yang kedua kira-kira apa? Yaitu banyak berzikir dan berdoa. Yang ketiga berbuat baik kepada siapa? Yaitu orang tua atau berwalidain ya. Soal nomor 43. Hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan manusia di atas dunia. Jelaskan 3 nama lain dari hari kiamat beserta artinya. Yo, pertama apa? Yaumul Ba'as.
Kira-kira apa ya? Yaitu hari kebangkitan. Kemudian yang kedua apa? Yaumul hisab. Hari apa Nana? Hisab itu perhitungan amal. Yang ketiga yaumul mizan. Kira-kira apa? Hari penimbangan amal. Ya, sebenarnya banyak, ada yaumul jaza, hari pembalasan, yaumul asir, yaumul tanat, ya. Soal nomor 44. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Salah satunya adalah ibnu sabil. Apakah yang dimaksud dengan ibnu sabil? Ibnu sabil apa? Itu orang yang kehabisan bekal saat apa Nana? Bepergian untuk tujuan kebaikan dan pengembangan Islam. Itu namanya adalah ibnu sabil. Soal nomor 45, Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat yang memimpin umat Islam. Jelaskan 3 gelar Khalifah Ali bin Abi Thalib beserta artinya. Yang pertama apa? Yaitu Syaifullah. Artinya apa? Pedang Allah. Yang kedua apa? Yaitu Babul Ilmi. Apa artinya Nana? Pintu ilmu. Yang ketiga Asadullah. Artinya apa? Singa Allah. Demikian anak-anak pembahasan soal penilaian akhir semester mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi-pekerti untuk kelas 6. Semoga bermanfaat. Untuk pembahasan soal bisa kalian download pada link di deskripsi. Silahkan di-download pembahasannya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian ketika menghadapi ujian berikutnya lebih mudah, lebih membantu kalian ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.